Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini admin akan memberikan sedikit informasi yang sangat bermanfaat untuk tanaman padi yang sedang berada pada masa generatif atau masa bunting. Ketika tanaman padi berada pada masa bunting tua atau generatif, perlu kita lakukan atau memberikan sebuah perlakuan yang lebih kepada tanaman padi agar malainya dapat keluar secara serempak. Silahkan sahabat tani simak videonya baik-baik, jangan di skip, jangan dipotong-potong videonya agar tidak gagal faham, dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini. Sahabat tani, apabila harapan itu ingin terjadi, maka ada beberapa cara atau trik yang harus kita lakukan melalui perlakuan kepada padi-padi kita di masa bunting tua seperti ini. Perlakuan apa yang mesti kita berikan ketika tanaman padi mulai mengeluarkan malainya? Hal yang perlu kita lakukan yaitu, tentu saja berhubungan dengan kebutuhan tanaman padi yang berada pada masa generatif. Kecukupan unsur hara, serta kecukupan nutrisi harus benar-benar yang tepat peruntukannya, baik itu unsur hara makro maupun unsur hara mikro, bagi tanaman padi di masa bunting seperti ini. Unsur hara makro dan unsur hara mikro seperti apa yang dibutuhkan tanaman padi? Unsur hara makro yang paling dibutuhkan oleh tanaman padi pada masa bunting adalah unsur hara makro yang mengandung unsur fosfat dan kalium yang tinggi. Unsur hara fosfat dibutuhkan untuk membentuk bulir-buliran padi, agar bisa berisi dan berbobot ketika malai-malainya sudah mulai keluar. Sementara fungsi daripada kalium atau peran kalium juga ini sangat penting. Unsur kalium berperan sebagai pengantar saripati makanan yang diserap oleh akar tanaman. Akar-akar tanaman padi disebarkan atau ditranslokasikan ke daun pada saat melakukan proses fotosintesis. Saripati yang diserap oleh tanaman padi disebarkan ke seluruh batang, daun, dan seluruh tubuh tanaman untuk membantu penyerapan unsur hara fosfat dan kalium. Tentu saja tanaman padi membutuhkan energi yang sangat besar. Lalu apa manfaat unsur hara mikro untuk tanaman padi? Unsur hara mikro berperan membantu penyerapan fosfat dan kalium yang kita berikan kepada tanaman-tanaman padi. Apabila kekurangan unsur mikro, maka fosfat dan kalium yang kita berikan kepada tanaman padi tidak dapat sepenuhnya dapat diserap oleh tanaman padi. Selain pemberian unsur hara makro dan mikro, langkah pencegahan juga kita perlukan, terutama dari serangan jamur, yang bisa menyebabkan potong leher pada malai-malai padi. Untuk itu, kita juga memerlukan pestisida dalam bentuk fungisida untuk mengatasi atau mencegah terjadinya serangan jamur ini. Selain serangan jamur, juga rentan sekali tanaman padi terdampak daripada serangan penggerek batang, yang bisa menyebabkan beluk pada malai-malai padi. Apabila malai-malai padi sudah terkena beluk karena efek dari penggerek batang, maka malai-malai padi tidak dapat berisi, dan menjadi malai-malai yang hampa. Untuk itu, sahabat tani, admin akan memberikan informasi nutrisi apa saja, dan pestisida apa saja yang perlu digunakan. Nutrisi yang admin sarankan yaitu nutrisi yang mengandung fosfat dan kalium yang tinggi. Contohnya adalah nutrisi dengan merek dagang MKP atau monokalium fosfat. MKP merupakan nutrisi yang mengandung atau pupuk yang mengandung fosfat dan kalium yang tinggi. Kandungan fosfat dari MKP ini adalah 52%, dan kandungan kaliumnya 34%. Kandungan fosfat dan kalium yang tinggi ini diharapkan mencukupi kebutuhan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Kemudian, selain MKP tanaman padi juga membutuhkan unsur hara mikro dengan merek dagang Japa Green. Japa Green ini merupakan pupuk mikro yang mengandung unsur mikro yang sangat lengkap. Di antaranya, ada zinnya, serta ada juga boronnya. Satu lagi tambahan nutrisi yang dapat kita gunakan, dengan merek dagang set PT Gift Grow,
Gift Grow ini membantu mempercepat proses keluarnya malai-malai padi, agar bisa keluar dengan merata dan sempurna. Selain nutrisi yang tadi, kita juga perlu menggunakan pestisida, fungisida. Kegunaannya untuk mencegah terjadinya serangan jamur patah leher pada tanaman padi. Pestisida, fungisida yang admin gunakan yaitu dengan merek dagang Topsin. Topsin ini berbahan aktif metil thiopanat 500 gram per liter. Topsin ini adalah fungisida untuk mencegah terjadinya serangan jamur yang bisa menyebabkan bercak daun, bercak buah, dan bisa menyebabkan potong leher pada tanaman padi. Kemudian, insektisida yang bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya serangan beluk akibat daripada penggerek batang, dapat kita gunakan insektisida yang berbahan aktif chlorantraniliprol. Produk yang saya gunakan kali ini mereknya adalah Prepaton 50SC. Prepaton ini adalah insektisida yang berbahan aktif chlorantraniliprol 50 gram per liter. Chlorantraniliprol ini bekerja secara kontak dan sistemik, juga bekerja secara translaminar. Artinya, dapat menyerap sampai ke dalam jaringan-jaringan tubuh tanaman padi, sehingga bisa mencegah hama penggerek batang yang biasanya berada dan bersembunyi di dalam ruang-ruang di dalam batang padi kita. Dengan disepraikannya amunisi-amunisi ini, pada saat padi bunting tua seperti ini, diharapkan tanaman padi dapat menghasilkan buah yang banyak, dapat mengeluarkan malai-malai padi secara merata dan sempurna. Sementara itu, untuk cara penggunaannya serta berapa dosisnya kita akan bahas tuntas. Pencampuran yang benar, serta dosis daripada amunisi-amunisi yang dapat kita gunakan dalam penyepraian ini, adalah sebagai berikut. Nutrisi yang pertama adalah MKP, untuk dosisnya bisa kita gunakan 4 sendok makan untuk 1 tangki spray atau 16 liter air. MKP ini berbentuk kristal dan mudah larut atau tercampur ke dalam air. Kemudian untuk nutrisi yang kedua ini adalah pupuk mikro, Japa Green. Untuk takarannya cukup 1 sendok makan saja, lalu campurkan ke dalam tangki spray yang sudah dicampurkan MKP tadi, lalu aduk dalam air supaya benar-benar merata dan benar-benar 100% bisa larut dan tercampur bersama dengan air. Kemudian untuk ZPT Gift Grow ini takarannya atau dosisnya cukup 1-2 gram saja dalam 16 liter air. Setelah itu, selanjutnya kita masukkan amunisi yang berupa pestisida. Dosis daripada Topsin ini adalah 3 ml per liter air. Jadi untuk tangki 16 liter ini, gunakan 50 ml. Fungisida Topsin ini untuk mencegah jamur penyebab bercak buah, bercak daun, dan potong leher pada malai-malai padi. Kemudian yang berikutnya ini adalah insektisida. Insektisida untuk mencegah hama penggerek batang atau beluk pada tanaman padi. Ini merek dagangnya Prepaton 50SC. Karena SC ini berarti kental, perlu diaduk-aduk sebelum kita memasukkan di dalam tangki tadi. Untuk dosisnya Prepaton ini cukup 40 ml per 16 liter air. Prepaton dan Topsin adalah pencegah daripada jamur potong leher, dan juga pencegah daripada hama penggerek batang yang bisa menyebabkan beluk. Langkah pencampuran yang tepat ini sangat penting agar proses penyepraian kita dapat efektif dan maksimal.